Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan belajar mengenai mindset copywriting sehingga kita paham pola-pola penting dalam membuat copywriting yang bagus. Menurut Wikipedia, copywriting adalah naskah yang ditulis oleh seorang penulis naskah, yaitu naskah iklan untuk disebarluaskan guna kepentingan komersil. Masih bingung? Oke, kita bikin simpel aja. Menurut Vinopedia, copywriting adalah seni dan ilmu menulis kata-kata yang digunakan pada pembuatan artikel blog, postingan sosial media, broadcast chat, materi promosi, atau apapun yang ditulis dalam media platform online maupun offline. Seni menulis di sini yaitu berbagai teknik untuk menjadi tulisan kita menarik, informatif, mudah dimengerti, relevan, dan bisa meyakinkan pembaca atau trusted ke dalam media tulis, sehingga goalnya dapat mengarahkan untuk mau melakukan sesuatu atau disebut dengan call to action. Bisa berupa membeli suatu produk, terus melakukan klik download, melakukan klik link, melakukan follow akun, dan sebagainya. Copywriting dapat digunakan untuk berbagai media platform. Di sini misalkan platform online yaitu website, sosial media, marketplace, broadcast, atau juga media offline atau media cetak seperti buletin, brosur, poster, dan sebagainya. Mindset copywriting. Sebelum membuat copywriting, maka bangunlah mindset yang tepat. 5 mindset ini akan membuatmu lebih mudah dan terpola dalam membuat copywriting. Yang pertama yaitu menulis itu mudah. Yang kedua, mindset kedua yaitu kreatif. Mindset ketiga, bangun relationship. Mindset keempat yaitu kalimat mudah dimengerti. Dan mindset yang kelima yaitu 3T, tekun, tes, terukur. Masuk ke mindset pertama yaitu menulis itu mudah. Kadang seorang pemula sering terlintas di pikirannya bahwa menulis itu sulit dan tidak punya bakat. Pola mindset ini semakin kuat untuk menghentikan kita semangat untuk menulis. Jadi jika ada pemikiran seperti itu, segera rubah. Jadi segera rubah menjadi berpikiran kalau menulis itu mudah. Untuk mengawali sebuah tulisan yang tepat, sebenarnya tidak perlu memikirkan sampai berjam-jam. Tuliskan apa yang ada di pikiran seperti air yang mengalir. Begitu terangkai sebuah kalimat, maka kalimat-kalimat yang lain pun akan mengikuti arah menulis. Mindset yang kedua yaitu kreatif. Kamu harus membuat diri sekreatif mungkin. Dengan memiliki jiwa dan pikiran yang kreatif akan dapat membantumu untuk bisa terus membuat karya di setiap kondisi yang kamu hadapi. Bagi penulis pemula, menulis itu tetap menjadi beban sulit, apalagi kalau kehabisan ide untuk menulis. Maka caranya yaitu dengan riset atau cari bahan referensi, membaca tulisan orang lain bisa sedikit membantulah untuk memunculkan ide kembali. Saat ide muncul, maka tulislah di buku kecil atau di catatan kecil atau di HP dengan satu judul kalimat sebagai pengingat. Di saat senggang atau waktu luang bisa kembali dilanjutkan, dibaca sekali atau 2 kali, maka kalimat lain pun dengan sendirinya akan muncul dan menyambungkan dengan kalimat sebelumnya. Bisa juga dengan menuliskan apa yang ada yang di pikiran, apa yang terlihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang tercium oleh hidung. Mindset yang ketiga yaitu bangun relationship atau kedekatan hubungan. Bangun kedekatan dahulu baru membuat penawaran dan copywriting yang tepat.
Nah, ini berlaku hukum gak kenal maka tak sayang. Maka jika ingin tulisannya diperhatikan oleh pembaca atau audiens kita, maka terlebih dahulu bangun rasa kedekatan, bangun sosial yang baik, salam sapa, dan sebagainya. Nah, faktanya orang lebih tertarik membeli dengan teman yang dikenalnya, apalagi keluarga. Nah, maka dari itu jadikan mereka teman bahkan keluarga, barulah jualan. Karena kalau sudah ada rasa kenal sebelumnya, sehingga apa yang kita sampaikan tadi jadi lebih diperhatikan, sehingga lebih nyaman untuk penyampaian promo produk. Jika langsung ditawari penawaran tanpa relationship, maka copywriting tersebut hasilnya gagal. Oke, caranya gimana? Yaitu yang pertama bisa tulis dengan hati yang jujur, tulis dengan hati dan jujur, dan anggap dia sebagai teman, bukan calon pelanggan. Terus yang kedua bisa juga buat percakapan dengan sudut pandang 2 orang saja, jangan banyak orang. Misalkan nih bisa menggunakan kata saya, Anda, kamu. Itu lebih akrab daripada kita menggunakan kata kalian, mereka, dan sebagainya. Terus yang ketiga, awali percakapan ditulis dengan salam hangat atau panggil namanya langsung. Bisa juga tanya kabar, tanya keluarganya, dan semisalnya. Lanjut ke mindset keempat, yaitu kalimat yang mudah dimengerti. Kalimat yang mudah dimengerti sehingga apa yang kita sampaikan menjadi jelas. Cara membuatnya yaitu pertama, jangan pakai bahasa singkatan, bahasa alay lah, atau bahasa aneh, apapun yang tidak dimengerti oleh audiens kita. Terus yang kedua, jangan gunakan bahasa negatif, pesimis, dan sumpah dalam tulisan. Yang ketiga, yang paling penting, Anda dapat menjelaskan ke calon pelanggan Anda secara jelas tentang produk atau jasa yang Anda tawarkan. Yang keempat, jangan berbicara atau membuat percakapan dengan banyak orang tadi, ya. Oke, masuk ke mindset yang kelima, yaitu 3T: tekun, tes, dan terukur. Nah, jadi terus berusaha, istiqomah untuk selalu tulis, dan tulis. Menulis itu butuh keahlian atau skill. Dengan ketekunan belajar dan mengasah keterampilan menulis secara rutin dan konsisten, maka lama-kelamaan keahlian menulis pun akan terlihat. Setelah tekun, kemudian dites atau langsung dipraktekkan, tulis, lalu terakhir yaitu kita ukur. Kita ukur hasil tulisan yang kamu buat. Jika ada yang kurang, maka segera dievaluasi dan diperbaiki lagi, kemudian dipraktekkan lagi. Oke, kata terakhir, setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Jadi jangan pernah berhenti walau hanya 1 langkah. Jadi yuk lakukan langkah pertamamu, dimulai dari langkah-langkah kecil menuju ke perubahan besar setiap harinya. Oke, cukup sekian dan terima kasih.